Di first impression gua bilang bahwa Dungeon Meshi itu cukup repetitif, membosankan, dan membuat gua sempet drop. Cuman somehow selama gua live streaming di-encourage sama banyak subscriber gua untuk, "Bang, nonton lagi lah, Bang. Lu belum lihat yang peak-nya, Bang. Lu belum lihat yang bagusnya, Bang," dan lain-lain. Dan karena yang donate banyak, ya udah gue nonton lagi dan gue akan minta maaf. Yes, gue akan minta maaf karena gue terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap anime Dungeon Meshi. Dan inilah dia review lengkap gue nonton Dungeon Meshi sampai kelar. Di season 1 ya? Ini season 1 kan? Iya, oke. Dungeon Meshi, sebuah anime yang sempat gue bilang membosankan, capek, repetitif, formulanya gitu-gitu aja, dan gue akhirnya sempat ngedrop. Ya gimana gue nggak ngedrop, soalnya ya gitu-gitu aja gitu. Masuk dungeon, ketemu monster jadi makanan. 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 Si kanoko konstantan. Ya, gue jujur gue bosen. Gue kayak, weh ini mau kemana? Ini plotnya apa? Ini mau ngapain sih? Jadi kelihatan kayak nyelamatin Valin ini hanya sebuah alasan aja. Yang penting dia bisa jalan-jalan di dungeon. Dan gue sangat nggak suka sama sistem kematiannya yang dimana orang itu nggak bener-bener metong, tapi bisa di rescue rate kayak game-game RPG. Ya itu reaksi jujur gue dan itu respon gue, dan gue ya udah nggak nonton lagi. Sampai akhirnya ya banyak sekali dari kalian itu, "Bang, tonton lah, Bang. Bang, tonton lah, Bang. Ceting donat, tonton lah, Bang." Ya, oke lah gue tonton gitu. Gue nyicil sambil makan siang nonton, dan ya maaf, gue salah. Dungeon Meshi adalah anime yang terlalu cepat gue ambil kesimpulan. Padahal kalau gue nonton dan bersabar sedikit lagi, ketemu peak-nya. Ya seru banget akhirnya ketika progres plotnya jalan, ketika akhirnya mereka berusaha menemukan Red Dragon dan akhirnya nge-rescue Red Valin. Itu bener-bener sesuatu yang bikin gue kayak penasaran selanjutnya apa. Yes, gue terlalu cepat dan dropnya. Harusnya gue tonton dulu, sabar dulu, karena di situ mulai nggak ngebosenin. Di situ gue mulai menikmati proses ceritanya, dan dari situ gue mulai suka banget sama bagaimana grup itu bersinergi. Jadi ya Himmel kita ya di situ ternyata bener-bener seseorang yang keren banget gitu. Kerennya kayak baru sadar gue dia itu bener-bener nggak punya strength, nggak punya kekuatan, bro. Dia nggak jago, dia cuma ngerti basic aja. Dan bagaimana yang gue suka, dan ini sempet banget gue singgung di berbagai macam anime, gue suka anime yang pakai strategi, yang berikan gue alasan yang jelas kenapa lu bisa kalah, kenapa lu bisa menang. Nah di sini tuh Himmel kita tuh nggak jago-jago amat, dia bener-bener cuma memanfaatkan pengetahuan dia dan kenerdian dia terhadap monster-monster di dungeon gitu. Dan itu gue suka banget sih, kayak mesti pakai ini, mesti pakai itu, kita incar kelemahannya di sini, kita pakai strategi ini, bahkan cara lawan Red Dragon tuh ini kelemahannya di sini, berarti kita ntar cara counternya gini dan lain-lain. Ya walaupun di eksekusinya banyak asal-asalan dan akhirnya banyak yang juga ceroboh dan kacau, tapi itu sangat gue nikmatin. Jadi kayak bukan adu kekuatan teriak-teriakan gitu. Jadi bukan masalah level-levelan gitu, tapi seberapa cerdas lu, seberapa lu punya skill untuk survival, dan seberapa tepat tim lu gitu, komposisinya dan lain-lainnya. Itu seru banget sih, dan bisa gue nikmati banget sih strateginya, dan komedinya makin kesini makin lucu. Jujur hampir setiap episode gue ketawa, sampai akhirnya kita balik lagi ke episode si siapa tuh rivalnya ya kayaknya ya, yang ada party anjingnya itu tuh bosen tuh gue tuh pas mereka berusaha untuk ngejelasin Laios tuh apa, kenapa mereka ngejar Laios dan lain-lain. Itu jujur lumayan pengen gue skip tuh episode. Akhirnya ketemu sampai lawan Valin, itu seru tuh. Nah di situ kelihatan tuh yang bagaimana si Laios ya nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia nggak tahu ini musuhnya bagaimana. Justru partian sebelahnya gitu yang, oh ini human pasti kelemahannya leher ini dan segala macam. Itu kayak keren gitu ngelawannya. Gue juga suka ya bagaimana magicnya nggak di-abuse gitu, bahwa semua magic akan menyelesaikan solusi gitu, melainkan bagaimana magic ini menjadi sebuah support item atau support team yang bener-bener bisa membawa lu keluar dari masalah. Karena ketepatan penggunaan magic bukan seberapa kuat magic tersebut. Walaupun sesekali gue sebel sama magicnya, yang dimana magicnya ini tuh bisa diajarin ke orang, akhirnya orang-orang bisa nge-heal, ada kaki bisa disambungin lagi, orang mati dihidupin. Itu masih kurang suka gue nikmatin yang kayak gitu tuh, magic-magican kayak gitu. Walaupun gue appreciate ya bahwa concern gue terhadap kenapa orang gak bisa mati akhirnya dijelaskan cukup baik di beberapa episode, tentang bagaimana itu cuma terjadi di dungeon, di luar mereka mati ya mati, jadi lu gak bisa dihidupin lagi. Dan itu karena magic immortality yang membuat soul mereka tuh kayak ketrap gitu, nggak bisa berlanjut gitu, jadi mereka bisa dihidupin. Apalagi yang gue nikmatin selain itu ya bagaimana penjelajahan itu benar-benar kayak anak-anak pramuka gitu. Ada campingnya, ada istirahatnya, ada bagi tugasnya, ada makannya, ada si cilcaknya itu bener-bener mesti ngebaca peta, mesti nyari, mesti hati-hati ada trap, mesti dia peka akan ini akan itu. Dan ya udah, dia emang fungsinya bukan buat bertarung gitu, jadi kayak kelihatan gitu suasana petualangannya yang lebih realistis dibandingkan di game. Jadi
Jadi jujur gue nikmatin banget sih setelah arc Valin ke Rescue tuh bener-bener asli seru banget. Apalagi yang arc Doppelganger itu bangsat sih, itu seru banget sih deduktif skillnya. Bagaimana cara mereka menentukan siapa yang imposter, siapa yang tidak. Jujur men, itu sangat menarik, gue nikmatin banget. Dan apalagi animasinya ya, kayak animasi si Himmel cuman gini-gini, terus animasi Frieren ngamuk-ngamuk. Bagaimana dinamika si Frieren itu selalu jadi apa ya, orang yang komplain tapi tetap makan. Terus yang lagi seru lawan Griffin, terus tiba-tiba si Frieren-nya mesti belaga-belaga kayak gitu, itu seru banget sih. Terus mereka bikin mainan-mainan lilin. Itu seru sih, itu lucu sih. Terus script writing-nya gila sih, yang pada saat backstory-nya si siapa? Dwarf kita, si Gimli kita itu gokil sih anjir. Itu buat gua menyenangkan loh, kayak wah jangan-jangan selama ini gue makan daging apa gitu. Nah gue pikir ini bakal dibikin kayak si Himmel kita tuh benar-benar clueless gitu, si Lylosnya. Ternyata beneran loh, dia bisa, gak tahu ini emang terlalu kebetulan atau gimana gitu. Tapi buat gue lebih seru kalau ya itu upaya dia untuk bikin trauma temennya hilang, padahal ya gak tahu ya, sebenarnya mungkin si Gimli kita bilang gue tahu itu daging orang dan gue biar kelar, biar berdamai sama diri gue. Iya anjir, interpretasi gue bangsat. Dan world buildingnya, bagaimana dungeonnya dijelasin, terus bagaimana koneksi dungeon terhadap raja di masa lalu, terhadap si penyihir itu, bagaimana interaksi dia waktu di episode-episode sebelumnya itu bukan cuma tentang masak-masak pengulangan, apa yang udah mereka gunakan sebelumnya bisa digunakan lagi, kayak kostum-kostum katak. Jadi nggak ada namanya episode yang cuma isi-isian buat menu-menuin episode gitu, karena itu yang gue rasain ya, sampai banyak filler-fillernya dan lain-lain nih, kayaknya cuma buat masak-masak doang. Tapi ternyata enggak, plotnya progresif banget menuju ke objektif utamanya, dan masaknya ini tuh salah satu apa ya, bumbu rahasianya yang menurut gue menarik. Oh, bagaimana sistem dungeonnya, sampai ada jasa untuk nitip mayat, ada orang yang tugasnya keliling-keliling cuman buat ngidupin mayat terus minta duit. Oh, upaya nge-pertified yang tiba-tiba pertified nggak sih sebutannya? Yang tiba-tiba si Frieren-nya jadi batu gitu. Terus yang satu coba pakai cara ini, yang satu coba pakai cara ini gitu. Jadi kayak banyak jalan menuju Roma. Bahkan sistem gimana cara ngilangin mimpi buruk gitu, nightmare gitu, sampai harus mesti masuk mimpinya. Itu sumpah itu menarik banget gitu. Ada sistem yang kokoh gitu untuk diikutin dalam mereka menyelesaikan sesuatu, bukan diselesaikan dengan Rasengan, ngerti nggak lo? Bukan diselesaikan dengan magic ini atau tiba-tiba lu ngeluarin Exodia selesai. Ada sistem petualangan adventure fantasi yang bisa dinikmatin dan seru, dan apa ya, nggak tiba-tiba ditabrak gitu aja. Oh, kalau lawan ini ya kayak gini gitu ya, bukan berarti lu jadi lebih kuat terus lawan dia jadi menang gitu. Ada caranya, ada sistemnya. Jangan dipaksain, tapi sistem yang lain juga masuk akal gitu. Banyak jalan menuju Romanya juga masuk akal. Big Boy harus bilang maaf kalau misalnya Big Boy bikin kesalahan. Kesalahannya adalah ya, gue terlalu cepat menilai Dungeon Meshi. Gue suka Dungeon Meshi, ini seru, ini menarik, walaupun gue tetap nggak suka sama nggak ada permadeathnya, tapi akhirnya gue ngerti gitu apa ya, nggak selamanya jadi lu nggak permadeath gitu loh. Ada sebuah sistem yang diciptakan cuman belum selesai diceritakan. Bagus, gue nonton, gue nungguin season 2-nya, lucu banget, seru banget. Semoga makin kesini makin tetap masuk akal sistemnya itu loh. Nggak tiba-tiba keluar haki atau tahu-tahu orang bisa conqueror asalkan dia punya semangat juang atau pengen menjadi raja dari raja. Tapi kalau menurut kalian penyuka Dungeon Meshi gimana? Apakah udah bener nih cara gue menonton? Apakah kalian memaafkanku karena aku bikin review terlalu cepat first impressionnya? Ya tetap itu kalau mau dijelaskan gitu ya kalau misalnya mereka mungkin bisa lebih to the point, mungkin akan jauh lebih bagus gitu. Cuman ya itu lagi-lagi ya, tiap orang punya batasnya yang berbeda gitu. Gue juga nontonin nggak 1-2 episode doang, terus sampai yang Fishman kalau nggak salah gue langsung garuk kepala. Aduh capek ya nontonin cuman buat orang nyari makanan di dungeon gitu. Kalau kalian suka sama orang minta maaf gara-gara nge-review anime salah, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya jangan lupa rekomendasiin gue mesti nonton apa lagi anime berikutnya. Dan itulah Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.